5 hukum cerai dalam Islam yang perlu dipahami pasangan Muslim. Konten ini disarikan dari berbagai sumber rujukan terpercaya di Pustaka Buya Hamka. Disiapkan oleh tim konsultan hukum Arif Rahman Khalid dan partner di Jakarta. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam rumah tangga akan ada perdebatan di antara suami dan istri. Ada yang berakhir dengan saling memaafkan kesalahan satu sama lain, namun ada juga yang berakhir dengan perceraian jika perdebatan tak kunjung usai. Salah satu yang bisa menyulut perceraian misalnya karena faktor tidak setia atau terjadinya perselingkuhan istri dengan pria lain atau sebaliknya. Atau karena faktor saling bersangka buruk. Pasangan yang terlalu pencemburu buta, atau suami tidak memberikan nafkah pada anak istrinya dalam waktu yang lebih 3 bulan. Padahal suami dalam keadaan sehat walafiat. Atau faktor istri enggan dimadu saat suami memutuskan berpoligami, atau karena faktor kekerasan dalam rumah tangga yang berlarut-larut dan faktor lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai didefinisikan sebagai putusnya hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam, cerai disebut juga dengan talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan suami dan istri. Pada hakikat, Islam tidak melarang perceraian selama dilakukan sesuai dengan syariat. Salah satu dalil yang memperbolehkan talak adalah Surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula." Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Meski diperbolehkan, ini tidak lantas membuat para suami dapat menalak istri sesuka hati. Sebab, hukum cerai dalam Islam terbagi lagi menjadi beberapa macam. Apa saja? Simak penjelasan selengkapnya. Hukum cerai dalam Islam. Hukum cerai dalam Islam terbagi menjadi 5 macam, yakni makruh, haram, mubah, boleh, sunnah, dan wajib. 1. Makruh. Cerai menjadi makruh apabila suami mengucapkan kata cerai kepada istri tanpa ada hajat, kebutuhan, yang menuntut terjadinya perceraian. Maksudnya, suami menceraikan istri padahal kondisi rumah tangganya baik-baik saja. 2. Haram. Cerai dapat menjadi haram hukumnya apabila dijatuhkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat tersebut berupa keadaan yang dilarang Islam dalam melakukan perceraian. Keadaan tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Saat istri sedang haid, dan 2. Suami menceraikan istri saat suci setelah digauli.
namun ia tidak mengetahui istrinya hamil atau tidak. Contoh dari keadaan kedua. Suami istri telah selesai berhubungan intim dan sudah mandi wajib, namun tiba-tiba suami menalak istrinya. Maka, talak yang seperti ini haram hukumnya. 3. Mubah, boleh. Keadaan yang membuat suami boleh, mubah, menceraikan istrinya, adalah jika si suami sudah tidak mencintai istrinya. Atau bisa juga karena perangai dan kelakuan istri yang buruk, sehingga suami tidak sanggup lagi menahan kesabaran. Dalam keadaan seperti itu, suami boleh menceraikan istrinya. Namun, Islam tetap menganjurkan agar mempertahankan perkawinannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu." Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surah An-Nisa ayat 19. 4. Sunnah. Perceraian hukumnya menjadi sunnah apabila dijatuhkan dengan niat untuk kebaikan istri. Sebab talak yang dilakukan suami dalam keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. 5. Wajib. Cerai hukumnya menjadi wajib bagi suami yang mengilah istrinya, bersumpah tidak akan menggauli istrinya, setelah masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis. Allah Ta'ala berfirman, bagi orang yang mengilah, istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 226. Akan tetapi, keduanya harus dipisahkan dengan didampingi 2 juru damai, yakni dari keluarga lelaki 1 dan keluarga perempuan 1. Apabila kedua juru bermaksud untuk memperbaiki hubungan mereka, maka itu termasuk rahmat dari Allah Ta'ala. Ketentuan ini sebagaimana digambarkan Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya, juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal."